Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pun jika ada yang sedang sakit, semoga Allah lekas berikan kesembuhan. Amin, Allahumma amin. Kita awali pembelajaran hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah siswa dapat mengidentifikasikan sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan. Di awal ini Bu Ana akan sampaikan peta persebaran sumber daya alam Indonesia. Anak-anak perhatikan, dalam suatu peta terdapat ini ya gambar-gambar, juga ada warna-warna, ada hijau, kuning, merah, dan lain sebagainya. Kemudian dalam peta terdapat ini ya penunjuk arah. Nah ini atas nih, berarti menunjukkan arah utara di atas. Kemudian ada skala 1:9.867.000. Berarti dalam setiap 1 cm menunjukkan luas 9.867.000. Begitu sayang. Kemudian bagian-bagian peta yang lain ada yang namanya legenda. Nah, terdapat legenda menunjukkan keterangan yang ada di peta. Misalnya ini lingkaran merah menunjukkan ibu kota provinsi. Kemudian gambar seperti ini menunjukkan aluminium. Ada gambar seperti ini menunjukkan biji besi, kemudian emas dan perak, ada kapur, minyak bumi, tambang timah, dan lain sebagainya. Anak-anakku, Indonesia negara kepulauan, di setiap pulaunya menghasilkan barang tambang yang berbeda-beda. Misalnya, nah ini pulau apa sayang? Ini pulau Sumatera, banyak menghasilkan, ini adalah minyak bumi. Kemudian kalau di pulau Kalimantan terkenal sebagai pulau penghasil emas. Ini gambar yang seperti ini adalah ini ya, intan. Intan, emas, dan perak. Seperti ini ya, emas dan perak, bentuknya segi empat seperti belah ketupat. Untuk di Pulau Jawa, nah ini menghasilkan, misalnya di Cirebon nih menghasilkan ini gambar semen. Kemudian Tulung Agung ini menghasilkan marmer. Dan untuk di pulau ini Pulau Sulawesi menghasilkan nih, Donggala itu menghasilkan segitiga. Ini keterangannya adalah pasir kuarsa dan lain sebagainya. Itu peta persebaran sumber daya alam Indonesia. Yang ini sumber daya alamnya berupa barang tambang. Nah, peta selanjutnya, peta persebaran hasil bumi pertanian di Indonesia. Pertanian itu misalnya apa saja? Cengkeh, coklat, kelapa, kopi, pala, lada, padi, rotan, sagu, tembakau, dan lain-lain. Nah, di Pulau Sumatera, ini banyak menghasilkan apa ya Nana ya? Seperti ini adalah kelapa sawit. Kemudian yang bentuk gambar ini adalah menghasilkan ini ya, coklat. Nah, untuk di Pulau Jawa menghasilkan apa saja nih ya? Coklat, kemudian kelapa sawit. Kalau seperti ini adalah gambar hasil hutan. Kemudian ada jagung. Nah, ini kalau ini padi anak-anak ya. Di Pulau Kalimantan banyak menghasilkan, nah ini gambar hasil hutan seperti kayu dan lain sebagainya. Di Pulau Sulawesi ini adalah jagung. Nah, kalau ini di Pulau Irian banyak menghasilkan, ini adalah sagu. Gitu anak-anak. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri atas sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Disebut sebagai sumber daya alam karena berasal dari alam. Bagannya seperti ini, sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Disebut dapat diperbarui mengapa? Karena terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Jadi terus tersedia, jumlahnya berlimpah dan dapat dikelola untuk diperbanyak jumlahnya. Contohnya apa coba?
Contohnya adalah matahari, air, angin, kekayaan laut, hasil pertanian yang kita bisa kelola jumlahnya, hewan peternakan yang bisa kita kembang biakan, kemudian hasil perkebunan yang bisa kita kelola pula jumlahnya untuk diperbanyak. Kemudian yang tidak dapat diperbarui karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk membuatnya lagi butuh proses yang sangat lama, butuh waktu jutaan tahun seperti minyak bumi anak-anak. Kemudian batu bara juga hasil dari fosil-fosil yang sudah ribuan tahun membatu. Ini contohnya ya, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai barang tambang lainnya. Seperti yang tadi ada di peta ya, ada aluminium, tembaga, nikel, dan lain sebagainya. Anak-anak, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia memiliki kekayaan laut yang luar biasa jumlahnya, sangat banyak. Ada ribuan jenis ikan, karang, dan hewan laut lainnya terdapat di perairan kita. Karena itu, Indonesia dikenal dengan sebutan ibu kota ikan dunia. Ibu kota ikan dunia, berarti ibunya kota ikan di dunia, luar biasa. Karena pulauannya sangat, perairannya menghasilkan kekayaan alam yang luar biasa, kekayaan laut. Ibu kota ikan dunia, keren ya anak-anak ya. Kemudian, Indonesia yang terdiri atas ribuan gugusan pulau dan terletak pada garis khatulistiwa membuat negara kita sangat kaya akan jenis tumbuhan, yaitu buah-buahan, sayuran, tanaman obat, dan banyak lagi. Indonesia juga memiliki hutan tropis yang kaya akan pohon berkayu dan hasil hutan dengan ribuan jenis hewan di dalamnya. Oleh karena itu, Indonesia pernah dikenal sebagai paru-paru dunia. Sebutannya bagus-bagus ya anak-anak ya. Tadi ya, ibu kota ikan dunia, sekarang paru-paru dunia. Namun sayangnya saat ini hutan-hutan di Indonesia banyak yang musnah karena pohon-pohonnya banyak ditebangi atau dialihfungsikan menjadi perkebunan sawit untuk kepentingan industri. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia tentunya bangga dengan kekayaan alam yang berlimpah dan wajib memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Begitu anak-anak ya. Barakallahu fikum. Insya Allah itu dari Bu Ana. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.